Perkenalkan, nama saya Monika Anggun Walangitan, mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan Administrasi Bisnis, dan saya dari kelas 2 Manajemen Bisnis 1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kearsipan, mata kuliah Manajemen Perkantoran, dengan materi yang pertama, mendefinisikan kearsipan, yang kedua, metode dalam pengarsipan, yang ketiga, sistem dalam pengarsipan, dan yang terakhir keempat, contoh metode pengarsipan. Yang pertama yaitu mendefinisikan tentang kearsipan. Menurut Liang Yi, adalah suatu kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat ditemukan kembali. Selanjutnya, manfaat dari kearsipan. Nah, salah satu manfaat dari kearsipan yaitu agar berkas yang disimpan dapat terjaga dengan aman dan juga tidak mudah rusak. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu metode kearsipan. Nah, metode-metode kearsipan ini terbagi menjadi beberapa metode, yaitu yang pertama, metode vertikal. Metode vertikal ini, dokumen diletakkan di bagian belakang dan lainnya diurutkan menggunakan abjad. Nah, metode vertikal ini keuntungannya yaitu sebagai petunjuk untuk mempermudah melihat atau mencari dokumen tersebut. Dan sebaliknya juga, kelemahan dari metode vertikal ini yaitu apabila penuh dapat menambah penggunaan luas lantai pada kantor. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode horizontal. Nah, metode horizontal ini dapat menyimpan dokumen secara mendatar dan di mana arsip atau dokumen saling bertumpukan pada rak atau laci yang tidak terlalu dalam. Nah, dan metode ini juga dapat menyimpan gambar-gambar, perencanaan, dan laporan komputer seperti hard disk, flash disk, dan hard copy. Nah, selanjutnya metode yang ketiga yaitu metode lateral. Nah, metode ini diatur secara berdampingan. Metode lateral ini juga berbentuk pintu-pintu yang dapat dibuka mundur dan biasanya mempunyai gantungan file. Nah, keuntungan dari metode ini yaitu biayanya yang cukup kecil dan dapat dikunci. Sebaliknya juga kelemahan dari metode tersebut yaitu jika pintu dibuka akan mengganggu penggunaan luas lantai. Selanjutnya metode yang keempat yaitu metode rotary. Nah, metode ini yaitu metode dokumen-dokumen dapat disimpan dalam rak berputar dan keuntungan dari metode ini yaitu untuk menambah kapasitas dan dapat mengurangi penggunaan kapasitas luas lantai. Sebaliknya juga, kelemahan dari metode ini yaitu alatnya yang cukup mahal dan lingkaran dari tepian yang tampak untuk menyimpan dokumen hanya terbatas. Nah, selanjutnya itu yaitu langkah-langkah dalam pengarsipan. Nah, dalam langkah-langkah pengarsipan ini yang pertama, inspecting atau memeriksa dokumen yang akan disimpan. Selanjutnya yang kedua, indexing. Nah, indexing ini untuk menentukan judul seperti nama, nomor surat dari dokumen yang akan difilekan. Selanjutnya yang ketiga, coding. Nah, yaitu diberikan kode pada dokumen tersebut. Dan selanjutnya yang keempat, sorting. Surat yang disorting terlebih dahulu menurutkan alfabet, kemudian diberikan nomor pada surat. Dan yang kelima atau yang terakhir, storing, yaitu surat atau dokumen ditempatkan pada folder yang cocok dalam filing cabinet. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu sistem penggolongan kearsipan. Nah, dalam sistem penggolongan kearsipan ini terbagi menjadi beberapa sistem, yaitu yang pertama, sistem alfabetikal atau alfabet, yaitu dokumen yang disusun menurut abjad dari A sampai Z. Dan yang kedua itu sistem numerical atau sistem angka,
yaitu dokumen yang pengurutannya sesuai nomor surat. Dan yang ketiga, subjek, yaitu arsip dikelompokkan berdasarkan pada subjek atau perihal surat. Yang keempat, tanggal, yaitu arsip yang diurutkan berdasarkan tanggal surat atau tanggal kedatangan dokumen tersebut. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir, geografi atau wilayah. Nah, yaitu penyimpanan warkat yang dikelompokkan berdasarkan asal dari mana warkat tersebut. Nah, materi yang terakhir yaitu contoh metode kearsipan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengarsip data-data karyawan menggunakan metode vertikal dengan sistem alfabet. Nah, pada saat ini saya akan mengarsip data-data karyawan ini menggunakan sistem alfabet, dan bisa dilihat data-data karyawan ini diatur secara rapi dan berurutan, dimulai dengan huruf A sampai dengan huruf Z.